Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Saudara-saudara pendengar setia Bas Radio dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka wajib bagi kita harus mensyukurinya. Yang kedua kalinya salawat beriring salam kita sanjungkan pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan apa yang menjadi syafaatul uzmahnya di dunia terlebih di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara rahimakumullah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yakni bulan Rabiul Awal. Rasulullah dilahirkan tepatnya di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Ulida sallallahu alaihi wasallam fi yaumil isnain isna asyara min Rabiul Awal. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah, dan Rasulullah dilahirkan di kota Makkah kemudian hijrah ke kota Madinah. Maka dari itu sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu kajian Islami yang berjudul memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, itu berarti dilahirkannya seorang pemimpin umat Islam di akhir zaman, bahkan umat Islam di dunia. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka lahirlah seorang pemimpin yang patut kita jadikan suri tauladan, yang patut kita jadikan uswatun hasanah, contoh yang baik, sebagaimana telah diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh akan ada seorang utusan bagi kamu yang dalam dirinya terdapat uswatun hasanah, contoh yang baik. Kemudian apa yang dimaksud dengan uswatun hasanah ini? Yang ada dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah memerintahkan umatnya agar menjadi orang yang sabar, maka Rasulullah lah orang yang paling sabar. Ketika Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berperang, berjuang, maka Rasulullah ada pada barisan yang paling depan. Ini menandakan bahwa dalam diri Rasulullah terdapat suatu contoh yang baik, uswatun hasanah. Bukan hanya Rasulullah memerintahkan, bahkan Rasulullah memberikan contoh, dan patut kita jadikan contoh. Kala waktu itu Rasulullah, salah satu bukti daripada Rasulullah orang yang paling sabar adalah Rasulullah dicaci maki, Rasulullah dihina, Rasulullah bahkan dilemparin batu sampai meneteskan darah, dan Rasulullah diludahi bahkan dilempar kotoran. Tetap Rasulullah sabar dalam menghadapi ujian ini, dan tidak pernah Rasulullah membalas orang itu. Bahkan Rasulullah mendoakan yang baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Maka ini sudah jelas bahwa Rasulullah adalah patut kita jadikan uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka sudah sayogyanya apabila datang bulan di mana Rasulullah dilahirkan, maka kita sebagai umatnya untuk
agar bisa memperingati, menghormati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah ini adalah orang yang sangat istimewa. Pernah suatu ketika di dalam hadis qudsi Allah memberikan kabar kepada Nabi Muhammad, yang mana isi hadis qudsi ini adalah laulaka ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau tidak karena engkau, kata Allah dalam hadis qudsinya, ma khalaqtul aflak, tidak aku ciptakan bumi beserta isinya. Andai kata Nabi Muhammad ini tidak diciptakan oleh Allah, maka Allah tidak menciptakan langit, Allah tidak menciptakan bumi, Allah tidak menciptakan gunung, lautan dan seterusnya. Karena semua aflak ini, dunia dan beserta isinya ini diciptakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sempat bertanya dengan Allah, "Duh, ya Rabb, kenapa kalau dunia ini engkau ciptakan karena aku? Langit, bumi, lautan, gunung dan semuanya kau ciptakan karena aku. Lantas aku ini untuk siapa ya Allah?" Kata Allah, "Anta li ya habibi, engkau untukku wahai kekasihku." Nah, di sini Allah menyebut nama Nabi Muhammad dengan habibi. Itu tandanya Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berbicara tentang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tentu tidak akan lepas dari yang namanya bagaimana hukum memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum daripada memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mubah. Artinya kita memperingati bagus, dan apabila kita tidak mau memperingati itu pun tidak apa-apa. Karena memang tidak ada satu dasar, suatu dalil yang diambil dari Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kepada kita secara langsung untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan tapi juga tidak ada pula dasar Quran maupun hadis dalil yang melarang kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tandanya diperbolehkan. Dan hukumnya ini sama ketika kita memperingati hari-hari besar nasional, seperti misalkan memperingati hari kemerdekaan, kemudian memperingati hari pahlawan, hari Kartini dan seterusnya. Itu hukumnya sama. Kalau kita memasalahkan, loh itu kan apabila kita memperingati hari pahlawan, itu kan seorang pahlawan yang membela negara kita. Nah, ini Rasulullah jauh lebih besar dibandingkan para pahlawan-pahlawan yang membela negara. Karena apa? Karena Rasulullah bukan hanya membela fisik kita, melainkan Rasulullah menanamkan akidah Islamiyah dan nilai-nilai keimanan kepada kita. Ini maka dari itu sangat sayogyanya dan wajar apabila ada umatnya yang mau memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya ini adalah mubah. Kalau misalkan berbicara tentang bid'ah, ya, ini berbicara tentang bid'ah. Bid'ah ini adalah apa? Bid'ah adalah suatu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah di zaman itu, tapi kita lakukan di zaman kita. Itu namanya bid'ah. Dan tapi kalau bid'ah itu tidak semuanya dolalah, tidak semuanya sesat dan menyesatkan. Ada yang namanya bid'ah itu bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, dan bahkan bid'ah dolalah itu tadi. Nah, kemudian saya jelaskan yang pertama bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini apa para pendengar? Jadi bid'ah hasanah ini adalah
suatu amaliyah, suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah di zaman itu, akan tetapi kita melakukannya. Tapi ini kita lakukan suatu kebaikan, namanya bid'ah hasanah. Hasanah itu baik artinya. Ya contohnya seperti kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dalam 1 tahun sekali mengadakan yang namanya pesta ulang tahun buat anak kita, kemudian teman kita adakan yang namanya pesta ulang tahun, maka sangat lebih penting kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ini adalah pembimbing kita, yang mana dalam Al-Barzanji ataupun Maulidud Dibai itu dikatakan anta syamsun anta qamarun anta nurun fauqan nur anta misbahus sudur, yang artinya bahwasanya Nabi Muhammad itu laksana matahari yang menyinari gelapnya alam semesta ini. Itu artinya Nabi Muhammad adalah sosok seorang nabi, seorang utusan yang diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia, khususnya umat di zaman akhir ini kita semua. Jadi Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat hebat, Al-Mustafa, orang yang dipilih oleh Allah untuk memberikan petunjuk, memberikan penerang dalam kegelapan. Karena apa? Kalau tidak karena Nabi Muhammad, kita tidak akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan kenal karena yang mengenalkan kita kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Kalau tidak karena Nabi Muhammad, kita tidak akan kenal yang namanya akidah Islamiyah. Kita tidak akan kenal ibadah, kita tidak tahu bagaimana tata caranya kita sholat, bagaimana caranya kita muasyarah, berserawung dengan teman kita dengan baik. Kita tidak akan tahu. Itu semua adalah berkat adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maka memperingati hari kelahiran Nabi ini adalah hukumnya mubah, bahkan baik. Yaitu tadi bid'ah hasanah. Kemudian bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah ini adalah suatu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah di zamannya, akan tetapi di zaman kita lakukan. Tapi kita lakukan itu suatu hal yang buruk. Ya, suatu hal yang buruk itu dinamakan bid'ah hasanah. Terkecuali kalau sudah bid'ah dulalah, ini sudah menyesatkan. Sesat dan menyesatkan ini baru tidak boleh. Karena Rasulullah juga tidak melakukan itu, dan apabila kita melakukannya itu menyimpang dari ajaran syariat Islam, syariat agama kita. Ya. Jadi, dan bahkan ada satu hadis yang di situ menjelaskan bisa menjadikan sebab dasar yang menunjukkan diperbolehkannya kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak secara langsung, hadis ini memerintahkan kita untuk memperingati hari kelahiran Nabi, yang mana tertulis dalam satu kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bernama Fathul Bari. Hadisnya qala Urwah wa Suwaibatu maulatu li Abi Lahab a'taqaha fa arda'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Urwah bahwasanya Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad yang tidak pernah mengimani, tidak pernah percaya dengan adanya Muhammad adalah Nabi Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan Abu Lahab ini sampai meninggal dalam keadaan kekafiran. Akan tetapi suatu ketika Abu Lahab ini pernah berbuat kebaikan satu kali dalam umur hidupnya. Dan kebaikan itu apa? Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Abu Lahab ini merasa senang, merasa gembira. Nah, karena Abu Lahab ini kan paman Nabi.
Walaupun dia itu orang yang tidak percaya dengan adanya nabi, akan tetapi yang namanya paman punya keponakan baru pasti senang. Sehingga Abu Lahab pada waktu dilahirkannya nabi, dia berkorban saking senangnya budak sahayanya dimerdekakan lantaran fa'ardoatin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan air susunya, menyusui kepada bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebaikan, satu kebaikan Abu Lahab yang seumur hidupnya hanya dilakukan berbuat baik hanya satu kali itu saja. Nah, ini menandakan kalau Abu Lahab saja orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, dia utusan, apalagi kita selaku umat Muhammad yang mengimani atas adanya Nabi Muhammad seorang utusan, seorang Nabi Allah, maka alangkah baiknya kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Lawang Abu Lahab aja orang kafir, dia mendapatkan pertolongan. Nah, pertolongan apa? Padahal dia seumur hidupnya baru melakukan kebaikan satu kali, menyumbangkan dan memerdekakan budak sahayanya lantaran untuk menyusui bayi Nabi Muhammad. Lah, suatu ketika Abu Lahab meninggal dunia. Falamma mata Abu Lahab arahu ba'du ahlihi bisyarri hibatin. Ketika Abu Lahab telah meninggal dunia, salah satu dari keluarganya ada yang bermimpi melihat Abu Lahab dalam alam barzakh, dalam alam kuburnya dia disiksa, dia tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan, dia tidak pernah ada yang menemaninya. Dia dalam alam barzakh, dalam alam kuburnya dalam keadaan gelap. Akan tetapi di situ, di setiap hari Senin datang, Abu Lahab diberikan dispensasi oleh Allah, tidak disiksa oleh malaikat. Lantaran apa? Lantaran Abu Lahab pada waktu hari dilahirkannya Nabi Muhammad, dia merasa senang, merasa gembira, dan dia memerdekakan budaknya untuk dijadikan seorang perempuan yang menyusui bayi Nabi Muhammad SAW. Maka yang seharusnya dia di alam barzakh, di alam kubur, dia disiksa habis-habisan oleh malaikat, akan tetapi lantaran dia punya perbuatan baik satu kali dalam seumur hidupnya, maka di setiap hari Senin, hari di mana Rasulullah dilahirkan, Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti satu hadis bisa kita jadikan pedoman, bisa kita jadikan dasar, yang mana hadis ini menunjukkan diperbolehkannya memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, hikmah yang terkandung dalam peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satunya kita akan bisa mengenang dan kita akan selalu ingat sejarah, sirah, perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ketika kita memperingati, mengadakan hari Maulid Nabi, yang kita baca itu apa? Sholawat, ya. Yang kita baca sholawat. Maka ketika kita memperingati hari kelahiran Nabi dengan membaca Maulid Zibai, Maulid Al-Barzanji, Maulid Simtud Duror, dan maulid-maulid seterusnya, yang kita baca adalah selain daripada kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu kita menceritakan perjalanan sirah, akhlakul karimah, akhlak yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di situ kita akan bisa mencontoh uswatun hasanah, perilaku baiknya Nabi Muhammad SAW. Setidaknya kita sebagai umatnya, agar kelak kita mendapatkan syafaatul uzmanya, kita harus bisa meniru sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih utamanya lagi, ketika kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, tentu kita tidak akan lepas dari yang namanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad.
Padahal Rasulullah Nabi Muhammad telah bersabda, barang siapa membacakan sholawat atas aku, maka niscaya kelak di surga ia akan bersamaku. Man shalla alayya kana ma'i fil jannah. Barang siapa mau membaca sholawat kepadaku, niscaya dia akan bersama aku di surga. Saudara-saudara pendengar setia Bas Radio dimanapun Anda berada, jadi kesimpulannya kajian pada pertemuan sore hari ini, yang pertama adalah hukum daripada memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini adalah sah-sah saja. Bahkan ada satu dasar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini hadisnya sahih, yang mana Abu Lahab mendapatkan keringanan dosa, keringanan siksa kuburnya di alam barzakh setiap hari Senin di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Dan yang terakhir adalah hikmah daripada kita memperingati hari kelahiran Nabi, salah satunya adalah kita bisa mengingat perjuangan perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingganya kita bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh beliau. Terima kasih, itulah yang dapat kami sampaikan. Selebihnya untuk sementara ini kami serahkan kepada pemandu acara. Gus, sore kali ini kita akan ke WhatsApp pertanyaan-pertanyaan kita dan juga SMS yang sudah bergabung bersama dengan program acara Jamaah Sore, Jamuan Islamiyah Sore. Ini ada Ibu Ratna yang ada di kawasan Unit 7 Blok H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau bertanya, kan kita tuh banyak mengenal yaitu berbagai macam sholawat. Sholawat yang baik yang ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholawat yang seperti apa, Pak? Terus yang kedua, apakah ada tata cara pembacaan sholawat yang baik agar lebih hikmat dan juga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu Pak Ustadz? Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang bertanya, saya ucapkan berterima kasih. Suatu pertanyaan yang sangat bagus ya, sangat berarti. Jadi pertanyaannya yaitu yang pertama tadi tentang sholawat itu kan banyak. Sholawat itu yang terbaik yang mana dan Oh, seperti iya. apa, begitu Pak Ustadz? Yang pertama, adapun masalah sholawat ini, sholawat itu tidak ada yang lebih bagus dan tidak ada yang jelek. Artinya semua sholawat, artinya kalau kita mau menyampaikan sholawat itu atas Nabi Muhammad SAW, semua itu adalah bagus, semua itu adalah baik. Jadi tidak ada perbedaan mau sholawat apa, misalkan sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, kemudian sholawat apalagi itu tibil kulub, wadawaiha, itu semua itu adalah sama. Tujuannya apa? Kita memuji, mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendoakan rahmat dan salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jadi pada intinya pertanyaan tadi, sholawat itu semua bagus, ya. Oke. Tidak ada apa namanya lebih sholawat ini misalkan lebih Tidak ada yang bagus, terbaik dari yang sebagainya, terbaik, begitu, Pak iya Ustadz. betul. Pak, kalau apa namanya, walaupun itu sholawat terpendek sekalipun gitu Pak Ustadz ya, Iya, sekalipun tetap bagus ya Pak Ustadz? bagus itu ya. Contohnya salawat Jibril itu, salawat Jibril itu hanya Sallallahu ala Muhammad, ya. Oh, begitu Pak ya? Iya, itu sudah termasuk nilainya sangat luar biasa itu Oke. salawat. Jadi kita bisa memilah mana yang bisa memilah salawat yang panjang atau bahkan mungkin salawat yang pendek, begitu. Betul, iya betul. Dan kalau semuanya salawat itu kan banyak yang dilakukan nih Pak Ustadz. Zaman sekarang itu bagaimana Pak Ustadz kalau hukumnya, begitu Pak Ustadz? Sah-sah saja karena salawat itu tidak sama dengan Al-Quran, ya. Oke. Tidak sama dengan firman Allah, kemudian ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau ayat suci Al-Quran itu kan kita harus melafadzkan dalam fasih, ya. Misalkan makharijul hurufnya harus sama, harus pas, ya. Kemudian apa namanya, itu tajwidnya. Tapi kalau sholawat enggak jadi masalah sholawat, Walaupun ya. dilakukan walaupun seperti puji-pujian sebelum boleh, komat, iya, begitu Pak. sama, iya itu yang penting tujuannya itu sholawat, membacakan Nabi Muhammad SAW. Oke. Pertanyaan yang kedua dari Bu Ratna tadi, Pak Ustadz, apakah ada tata cara yang baik dalam membaca sholawat, begitu Pak Ustadz? Apakah ada rukun-rukunnya dan sebagainya? Mungkin begitu maksud beliau Pak Ustadz? Iya.
Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalkan tata cara untuk membaca sholawat itu tentu ada ya, tentu ada. Akan tetapi sholawat ini tidak harus dengan bentuk kita misalkan kayak sholat kita harus dengan tidak harus itu ya. Oh begitu. Cuman ada adab tata cara. Contohnya misalkan ketika kita asyrokolan ya. Ya Nabi salam alaika. Di situ kita memakai adab dengan berdiri. Oh ya. begitu. Itu jauh lebih baik. Kenapa? Alasannya ketika kita membacakan sholawat dengan berdiri, karena pada waktu kita membacakan asyraqal itu marhaban ya habibi ya kan, itu Nabi Muhammad datang ya. Nabi Muhammad itu datang. Andai kata kita bisa melihat, maka Rasulullah, kita akan melihat Rasulullah kalau kita misalkan bisa melihat. Oke. Ya, jadi tujuannya kita berdiri itu adalah adab kita menghormati kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bentuk kita rasa hormat. Oke. Baik. Yang Ibu Rana sudah dijawab pertanyaan sore kali ini dari kawasan Unit 7 Blok H. Kita akan ke Bapak Ismail yang ada di kawasan Indo Lampung kilometer 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ketika saya mengikuti pengajian, salah satu cara doa yang lebih akan dikabulkan oleh Allah adalah jika diawali dengan sholawat begitu Pak Ustadz. Apakah benar demikian begitu Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi suatu doa itu akan digantungkan oleh Allah bainas sama wal ard. Akan digantungkan oleh Allah di antara langit ya, antara langit dan bumi. Tidak akan sampai doa itu kepada Allah kalau tidak diawali dengan sholawat Nabi Muhammad SAW. Itu sangat benar. Walaupun dengan sholawat yang pendek tidak apa-apa Pak Iya, Ustadz. Jadi walaupun sekalipun sholawatnya itu pendek ya. Misalkan kalau dalam sholat itu kan ada sholawat munjiah yang sangat panjang. Yeah. Kemudian kita mau memakai sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sudah cukup. Yang penting sholawat. Oke, Bapak Ismail sudah dijawab sore kali ini. Semoga jawabannya bisa membantu kita untuk lebih mengerti dan juga memahami tentang seperti apa dan bagaimana tata cara berselawat. Baik Pak Gus Munif, sore kali ini kita sampai di penghujung program acara kita. Apa yang bisa disampaikan sebagai closing statement atau bahkan mungkin penutup kita untuk sore kali ini Pak Gus, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua pendengar setiap Bas Radio dimanapun Anda berada, yang perlu kita mengerti adalah kajian ilmu atau suatu acara yang semacam ini di Bas Radio ini sore kali ini itu adalah suatu acara yang sangat bagus menurut saya ya. Jadi para pendengar usahakan agar bisa selalu mengikuti acara kami, acara jamaah jamuan Islamiyah di Bas Radio FM ini. Karena apa? Karena yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi siapapun saja, bahkan minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai kita ke liang lahat. Itu artinya ngaji itu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib sampai kapanpun ya. Jadi kita usahakan untuk selalu mengaji. Insyaallah. Demikian saja Pak Ustadz. Ya, demikian pada sore kali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dan apabila dapat kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kerabat dimanapun Anda, untuk sore kali ini demikian yaitu kajian Islamiyah kita bersama dengan Gus Munif SPDI yang juga beliau adalah merupakan Kepala Madrasah Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kampung Tridharma. Untuk jadwal bersama dengan Gus Munif ini kerabat, Anda bisa mendengar dan juga menyimaknya setiap hari Selasa. Jadi kita akan berjumpa kembali Selasa depan, dan esok untuk hari Rabu insya Allah kita bersama dengan Bapak Ustadz Asep Zainal Muta.